Halo semua, perkenalkan nama saya Ainal Fitri sebagai pemateri pertama dan ini adalah teman saya. Halo semua, saya pemateri kedua dan nama saya Nurhaliza. Ini adalah video pembelajaran dari kami berdua. Hah, apa tadi? Coba ulangi deh. Oke, maaf ya. Baik, ini video pembelajaran dari kami semua. Pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh warna? Jawabannya karena keberagaman yang kita miliki. Secara bahasa, keberagaman berasal dari kata ragam yang berarti macam atau jenis, sehingga keberagaman menggambarkan banyak perbedaan di sekitar kita. Secara istilah, keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat, namun tetap bisa hidup berdampingan secara harmonis dalam satu kesatuan. Tahukah kalian, keberagaman Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang menyebabkan negara kita kaya akan budaya, bahasa, serta tradisi yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, letak geografis. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di setiap pulau dan wilayah berkembang secara terpisah dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya, pada budaya masyarakat pegunungan berbeda dengan masyarakat pesisir, karena isolasi geografis dan kondisi lingkungan yang berbeda. Faktor yang kedua ada kondisi iklim dan alam. Perbedaan iklim dan kondisi alam di berbagai wilayah Indonesia sangat mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Contohnya, pada masyarakat di daerah pegunungan yang memiliki suhu dingin dan medan berat, memiliki tradisi dan mata pencaharian yang berbeda dengan masyarakat di pesisir yang hidup dengan iklim tropis dan mata pencaharian berbasis laut. Faktor yang ketiga, adanya pengaruh budaya asing. Indonesia telah lama menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dan budaya, seperti India, Arab, Cina, dan Eropa. Melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama, budaya asing ini membentuk akulturasi dan memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Contohnya adalah masuknya agama Hindu-Buddha, Islam, dan pengaruh budaya Tionghoa yang meninggalkan jejak dalam seni. Faktor yang keempat ada agama dan kepercayaan. Keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia juga akan menambah ragam budaya dan juga tradisi. Setiap agama membawa nilai-nilai, ritual, dan perayaan yang berbeda, sehingga dapat menambah warna dalam kehidupan sosial dan juga budaya. Misalnya pada tradisi Lebaran bagi umat Islam, Natal bagi umat Kristen, Nyepi bagi umat Hindu, dan berbagai upacara adat yang terkait dengan kepercayaan lokal. Faktor yang kelima, adanya perbedaan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, dengan masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan budayanya yang khas. Isolasi geografis dan sejarah perkembangan suku membuat masing-masing suku memiliki identitas budayanya yang unik. Contohnya pada suku Jawa dengan bahasa dan tradisi keraton, suku Batak dengan rumah adat dan musik gondang, serta suku Papua dengan tarian dan pakaian tradisionalnya. Faktor yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi sangat membuka akses komunikasi serta interaksi antar daerah maupun negara. Hal ini dapat memperluas ragam pemikiran, gaya hidup, dan budaya yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Teknologi juga sangat memudahkan pertukaran budaya dan dapat mempercepat penyebaran tren baru, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui dokumentasi dan promosi digital. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Keberagaman di Indonesia meliputi berbagai aspek utama,
agama, budaya, bahasa daerah, dan juga ras. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, misalnya Jawa, Minangkabau, Bugis, dan juga Dayak, yang masing-masing memiliki budaya serta tradisinya yang unik. Kemudian dalam hal agama, masyarakat Indonesia menganut 6 agama utama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Keberagaman budaya juga terlihat dari adanya berbagai rumah adat seperti rumah joglo dan rumah gadang, tarian tradisional seperti tari saman dan juga tari kecak. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, agama, budaya, hingga bahasa yang berbeda-beda. Adapun sikap yang perlu kita miliki dalam menghadapi keberagaman adalah toleransi, yaitu menghormati dan menerima perbedaan tanpa menghakimi. Selain itu, gotong royong dan kerjasama tanpa memandang latar belakang juga sangat penting untuk membangun kebersamaan. Kita juga harus berpikiran terbuka agar tidak mudah menilai buruk orang lain, serta menjaga komunikasi yang baik melalui dialog untuk menghindari kesalahpahaman. Menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa juga sangat penting. Semua sikap ini harus dijaga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita mengenal berbagai bentuk keberagaman budaya yang membentuk identitas bangsa Indonesia, kini kita akan berkenalan lebih dalam dengan salah satu tradisi yang sangat unik, menantang, sekaligus mengesankan. Tradisi ini berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, dan dikenal dengan nama Fahombo. Fahombo dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan lompat batu. Fahombo adalah salah satu bentuk tradisi warisan leluhur yang tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga menggambarkan kesiapan mental seorang pemuda dalam memasuki fase kedewasaan. Dalam bahasa Nias, Fahombo berarti melompati. Tradisi ini dilakukan oleh para pemuda yang siap memasuki masa dewasa. Mereka harus mampu melompati batu setinggi sekitar 2 meter tanpa bantuan alat apapun. Tradisi ini bukan sekedar atraksi fisik, melainkan sebuah simbol. Simbol bahwa mereka telah tumbuh kuat secara jasmani dan matang dalam menghadapi berbagai tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Seiring waktu, tradisi ini bertransformasi menjadi simbol kedewasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Tujuan dari Fahombo tidak hanya untuk menguji kemampuan fisik, tetapi juga sebagai penegas bahwa seorang pemuda telah siap menjalani kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, para pemuda menggunakan pakaian adat Nias yang dikenal sebagai lawa-lawa, dengan menggunakan warna yang cerah seperti kuning, merah, dan hitam yang melambangkan semangat, keberanian, dan kekuatan. Selain itu, mereka juga membawa balato, yaitu senjata tradisional yang berupa pedang khas Nias. Menariknya, para peserta Fahombo tidak menggunakan alas kaki. Hal ini melambangkan penghormatan terhadap tradisi dan menunjukkan kesiapan lahir batin dalam menghadapi tantangan. Tradisi Fahombo bukan hanya tentang melompati sebuah batu, tetapi tentang melompati batas diri dan menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keberanian dan kehormatan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya yang luar biasa. Fahombo hanyalah salah satunya. Namun menjadi bukti nyata bahwa identitas bangsa terbentuk dari nilai-nilai luhur yang dijaga turun-temurun. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan budaya Indonesia. Karena dari tradisi, lahirlah karakter bangsa yang tangguh dan berjiwa luhur.